Hello, good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, yeah, I'm back. Today we are going to study about simple past. Hari ini kita akan membahas simple past. So, simple past itu digunakan untuk membicarakan tentang one, completed action in a time before now. Untuk hal-hal yang selesai dilakukan, dimulai dan selesai di waktu sebelum saat ini. Bisa jauh di masa lalu, bisa juga dekat, baru saja, misalnya gitu. Ya, contohnya, I always visited my grandparents when I was a kid. Waktu saya masih kecil, saya dulu suka mengunjungi kakek dan nenek saya. She ate my noodles 2 minutes ago. Dia memakan mie punya saya 2 menit yang lalu. Itu ya. The second one, past conditions which may be different in the present. Keadaan masa lalu yang mungkin berbeda dengan saat ini. Misalnya, kondisi dulu waktu kecil dengan sekarang sudah dewasa. Atau kondisi tadi pagi saat mengantuk dan sekarang sudah segar. Kan berbeda ya. Oke. I was just a little kid 7 years ago. 7 tahun yang lalu saya masih kecil. Berarti sekarang ada perubahan. Sekarang sudah besar. They look tired yesterday. Mereka terlihat lelah kemarin. Jadi sekarang mungkin sudah tidak lelah lagi. Okay? So this is how we make or write simple past. Okay, the subject she, he, it, I, they, we, and you. Went, had, walked, ran, studied. Okay, negatifnya tinggal ditambahkan did not. Tapi verb ini berubah menjadi verb awal. Go, have, walk, run, study. Dalam kalimat afirmatif, bisa Anda lihat di sini menggunakan bentuk kedua, bentuk past. Go menjadi went, have menjadi had, walk menjadi walked, run menjadi ran, study menjadi studied. Ya, afirmatif atau positif lah ya. Nah, negatifnya memakai did not. Ingat ya, ada kata did not. Nah, setelah did not, pokoknya ingat, kalau ada kata did, maka verbnya kembali ke awal. Ya, went menjadi go, had menjadi have, dan seterusnya. Untuk interrogatif pertanyaan, did tinggal dipindahkan ke depan. Ya, did she, did I, did they. Nah, ingat karena ada kata did, verb yang digunakan masih verb pertama. Did she go? Misalnya, did she go to campus yesterday? Nah, ingat tadi pertanyaannya kan did ya. Maka dijawab yes, she did. Kalau tidak, no, she didn't. Pokoknya ingat itu aja. Pertanyaannya did, maka akhirannya did lagi. Kalau positif, yes, subject did. Kalau negatif, no, subject didn't. Oke. Nah, seperti ini. Jadi untuk afirmatif, subject verb 2. Negatif, subject did not. Base verb. Oke. Untuk interrogatif, did, subject. Oke. For base verb, yes, subject did, no, subject didn't. Oke. Tapi karena tadi did, maka pertanyaannya, maka jawabannya yes atau no ya. Tapi bisa juga Anda tambahkan, misalnya tambahkan ini. Who did you meet yesterday? Where did you meet her? Nah, kalau pertanyaannya awalannya bukan did, tapi pertanyaan WH atau how, gitu ya.
Maka jawabannya bukan yes atau no, tapi pertanyaannya ya jawaban yang bisa macam-macam jawabannya. Who did you meet yesterday? I met my old friend. Ini ya, who did you meet? Kata kerjanya meet ya, maka Anda rubah lagi I met my old friend. Karena tadi ini afirmatif ya dan positif. Where did you meet her? I didn't meet her at home. We met at a cafe. Nah, jadi ya seperti saya bilang tadi, jawabannya bisa bermacam-macam. Karena ini bukan pertanyaan yes atau no. Ini ya. Jadi di sini ada 5W1H. Ada when, ada who, ada where, ada why, gitu ya. Ada when, lalu how. How juga bisa banyak. How much, how long, itu bebas. Did, subject, ingat sudah ada did maka verbnya basic verb, verb awal ya. Jawabannya bisa macam-macam. She went to school 5 minutes ago. I studied math last night. They walked to school. Gitu ya. Nah, ini bentuknya. Did, subject, verb 1, subject, verb 2 kalau positif, atau affirmative, subject, didn't, verb 1 kalau negatif. Nah, ini contohnya untuk pertanyaan yang diawali dari yes or no. Did you have dinner last night? Yes, I did. What did you have for dinner? I had steak and chicken soup. Who did you eat dinner with? I ate atau I had dinner with my mom. Oke, nah kalau who jangan lupa with-nya ya. Who did you eat dinner with? Karena kalau with-nya hilang, who did you eat? Siapa yang kamu makan? Bahaya ya. Nanti Anda jadi kanibal. Enggak ya? Who did you eat with? I ate dinner with my mom. Nah, bayangkan kalau with-nya nggak ada I ate my mom. Oke, jadi ini penting. Where did you have dinner? Di mana Anda malam? We had dinner at a restaurant. Why didn't? Nah, ini boleh menggunakan negatif. Kenapa tidak makan di rumah? Why didn't you eat at home? My mom felt too tired to cook. Nah, ibu terlalu lelah untuk memasak. Oke, ya, jadi itulah bentuk simple past. Oke. Nah, tapi ini hanya ada bentuk pertama ya. Maksudnya yang menggunakan main verb. Oke. Dalam ada di video kedua nanti akan menjelaskan mengenai menggunakan simple past verb be. Oke. Nah, ini verb yang digunakan. The verb yang digunakan adalah bentuk kedua atau past. Present, close, closes, verbnya closed. Ini regular. Ya, kalau regular verb akhirnya itu d, ed atau ied. Penggunaannya Anda ingat-ingat saja present. Kalau akhirnya s maka tambahkan d. Kalau akhirnya s kecuali ya place ya. Place menjadi ed. Study karena akhirnya y dan sebelumnya ada konsonan menjadi studied. Ya ingat aja ini. Studies, yes, maka ied. Cries menjadi cry. Ada juga yang irregular. Irregular itu berarti tidak punya pola ya. Ini verb be, are, am, is, am menjadi was, are menjadi were, do atau does menjadi did, have atau has had, eat, ate, drink, drank, and many more, dan masih banyak. Itu tugas Anda untuk menghafalnya. Oke. Nah, ini time signalnya frekuensi bisa I always cry, they sometimes skip. Ini kebiasaan dulu ya. Titik pasti this morning, 2 days ago, last week, yesterday. Ini jelas kapannya. Atau titik waktu tidak pasti the other day, beberapa hari yang lalu, ages ago, sudah lama, once upon a time, pada suatu waktu. Ini biasanya Anda lihat di cerita naratif ya, kisah-kisah zaman dulu ya. Dan Anda lihat subjek, verb 2, verb 2, verb. Kebetulan saya memberi contohnya ya, yang kalimat affirmative. Okay, that's it I guess. So
it's your turn. Silakan Anda coba untuk berlatih simple past, bisa mulai menulis buku harian Anda tentang apa yang Anda lakukan kemarin, minggu lalu, atau liburan terakhir, gitu ya. Pokoknya tulis apapun tentang aktivitas-aktivitas masa lalu dalam buku harian Anda. Itu akan menjadi latihan yang sangat penting. Okay? So yeah, remember, as like Sarah Dessen said, saya ambil quote dari Sarah Dessen, your past is always your past, even if you forget it, it remembers you. Artinya, ya silakan Anda pikir sendiri ya. Jika masih berpikir ini apa ya? Terdengar keren. Okay. So thank you. Please like and subscribe. Okay, if you like it. Mudah-mudahan ini membantu. Tetap belajar. Jangan takut membuat kesalahan selama itu Anda belajar dari kesalahan tersebut dan tidak mengulanginya. Dan terakhir, do good, be good. Okay, thank you. Have a nice day. Goodbye.